Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damas TV dimanapun Anda berada, yang sudah subscribe, semoga sukses dunia dan akhirat, lunas seluruh hutang-hutangnya, full sehat tanpa penyakit, sugih tanpa batas, sibuk membagi-bagian harta, bukan lagi sibuk mencari harta, bahagia rumah tangganya, punya anak soleh solehah, amin ya robbal alamin. Di pertemuan ini saya akan sedikit bahas tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah punya keluarga dua. Satu orang yang selalu ingat kepada Allah, duduk, berdiri, tidur, berjalan, dimanapun ingat Allah, itu adalah keluarga Allah. Dan tentu ini tidak mudah, hanya wali-wali yang dianugerahi Allah untuk bisa melakukan ingat Allah setiap saat, setiap desah nafas. Dan yang kedua, keluarga Allah adalah orang yang sibuk membaca Al-Quran, orang yang senang Al-Quran. Ulama memberi batasan, siapa itu? Yaitu orang yang minimal baca 100 ayat dalam sehari satu malam. Baik paham atau tidak paham, itu termasuk nanti dianggap menjadi keluarga Allah. Jadi kalau kita ingin tahu hubungan kita dengan Allah itu seberapa dekat atau jauhnya, bacalah Al-Quran. Kalau engkau baca Al-Quran kuat 1 juz satu hari, bagus. Atau 3 juz, lebih bagus. Tapi hati-hati, kalau baca Al-Quran baru 1 lembar saja sudah alergi, sudah nggak enak, sudah kepengen lari, apalagi nggak pernah baca Al-Quran, itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah bermasalah. Ini seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pernah berkata, kalau bukan karena dosa-dosanya manusia itu tidak akan bosan-bosan baca Al-Quran. Intinya kalau kita baca Al-Quran aja males, nggak nyaman, itu berarti hubungan kita dengan Allah bermasalah. Dan maka bertobatlah. Guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, yang wafat di Mekah itu, yang viral, jasadnya utuh, itu diceritakan oleh sang putra pertamanya, Yai Abdullah Ubab. Itu beliau khatam Al-Quran 3 hari sekali. Berarti kalau gitu 1 hari 10 juz, 3 hari khatam. Sebelumnya ada Imam Syafi'i, beliau khatam berulang-ulang. Tapi ketika Ramadan, siang khatam sekali, malam khatam sekali. Berarti dalam 1 Ramadan 30 kali 2, khatam 60 kali. Sebelumnya lagi ada Abu Hanifah, itu beliau kalau siang dalam Ramadan itu khatam 2 kali, malam khatam 2 kali. Berarti dalam 1 Ramadan itu 30 kali 4, khatam 120 kali. Itulah orang-orang yang hebat-hebat itu, yang muskarwan, wali-wali itu, jasadnya utuh-utuh itu, senengnya Al-Quran luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah khatam berapa kali? Apakah kita masih males? Nah, ini pembelajaran atau perlu yang kita pikirkan. Sayyidina Utsman itu sangat senang sekali dengan Al-Quran. Bahkan saking senangnya itu tiap malam pasti khatam. Dan khatamnya itu di dalam sholat witir 1 rakaatnya. Setelahnya nanti ada wali terkenal perempuan namanya Robiah Adawiyah. Itu beliau khatam Al-Quran dalam hidupnya 7.000 kali. Dan khatamnya tidak sekedar dibaca di meja atau di mana, bukan. Khatamnya dibaca di dalam kuburnya. Karena wali-wali dulu itu biar untuk mengingat mati, beliau ini menggali rumahnya atau kamarnya seperti ruang kubur gitu, kuburnya, dan orang-orang ini nyaman ketika dzikir atau baca Al-Quran di dalam. Dan itu Robiah Adawiyah melakukan, dan beliau khatam 7.000 kali. Belakangan ada wali terkenal yaitu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor, pengarang syair terkenal itu, Sa'duna fi dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Dan beliau ini cerita kepada murid-muridnya. Dia mengatakan dulu ada wanita khatam Quran 7.000 kali di dalam kuburnya. Maka saya sebagai laki-laki akan malu kalau tidak bisa menyelip itu. Maka doakan saya bisa melebihi Robiah Adawiyah. Kemudian akhirnya ditakdir Allah, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor itu khatam di dalam kuburnya 8.000 kali. Wah, ini betul-betul lelaki, tidak mau kalah dengan wanita dalam segi ibadah.
Mudah-mudahan kita nggak jauh-jauh dengan orang-orang yang suka Al-Quran. Madhab 4 itu semuanya mengharamkan musik. Yang menghalalkan itu namanya nanti Ibnu Hazm, di luar madhab 4. Ibnu Hazm itu ulama Andalusia terakhir gitu. Beliau asalnya madhab Syafi'i, kemudian madhab Daud Ad-Dhuhiri, yang Daud Ad-Dhuhiri madhabnya gak terkenal gitu. Beliau ini seorang ulama yang produktif setelah At-Tabari tentunya ya. Karyanya itu lebih dari 400. Ulama Andalusia ini dialah yang menghalalkan musik, dan nanti akan saya bahas di segmen selain itu. Jadi madhab 4 itu mengharamkan musik gara-gara sangat senang dengan Al-Quran. Yang pertama Abu Hanifah. Abu Hanifah ini madhab yang ada di Irak. Pertama kali orang buat fikih itu Abu Hanifah. Kalau nggak ada Abu Hanifah nggak ada fikih. Bahkan wafatnya Abu Hanifah itu lahirnya Imam Syafi'i. Makanya kata guru saya Mbah Maimun Sarang almarhum, barokahnya Abu Hanifah itu lahir ulama terkenal namanya Syafi'i. Abu Hanifah itu sangat senang Al-Quran. Beliau khatam berulang-ulang. Nanti kalau Ramadan muridnya disuruh ngitung, beliau itu kalau siang khatam 2 kali, kalau malam khatam 2 kali, berarti 1 hari 1 malam khatam 4 kali. 4 kali kali 30 hari berarti berapa? 120 kali ketika bulan Ramadan. Kalau nggak Ramadan ya berulang-ulang, nggak dihitung. Nanti ada Imam Malik. Imam Malik ini juga mengharamkan Al-Quran. Beliau ini pertama kali yang menyusun buku hadis namanya Mu'atta. Imam Bukhari Muslim masih belum lahir, masih kecil lah, atau mungkin masih kecil Imam Bukhari Muslim. Ini Imam Malik. Ini madhab Darul Hijrah, yaitu madhabnya yang ada di Madinah. Kalau ini nggak ada catatan seneng Al-Qurannya baca berapa, nggak ada catatan, cuma beliau juga mengharamkan musik. Nanti Imam Syafi'i ini juga mengharamkan musik. Imam Syafi'i itu khatam Quran berulang-ulang, cuma kalau Ramadan beliau itu siang khatam sekali, malam khatam sekali, berarti 1 hari 1 malam 2 kali. 2 kali 30 berarti 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Sangat senang Al-Quran. Ahmad bin Hanbal ini malah luar biasa. Dia nggak dihitung berapa khatamnya, cuma beliau ini mimpi ketemu Allah 100 kali. Yang lain mimpi ketemu Rasulullah SAW, tapi ini ketemu Allah. Saya cerita siapa? Dia sendiri cerita, ditulis di dalam kitab-kitabnya itu. Dia cerita ketemu Allah itu, kemudian dia tanya, ya Allah, amal apa yang paling engkau suka? Maka Allah bilang, yaitu engkau ketika membaca Al-Quran. Nah ini empat-empatnya ini senang Al-Quran, sehingga beliau-beliau ini salah satunya hikmahnya, bukan alasan sebenarnya. Kalau alasan itu adalah sendiri, mengharamkan musik. Karena orang kalau sudah kena musik, itu pasti nggak senang Al-Quran. Nah ini makanya madhab 4 ini mengharamkan musik. Nah, yang menghalalkan itu namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan musik itu seperti bicara. Kalau bicaranya baik ya halal, kalau bicaranya buruk ya haram. Masa kalau mengiringi sholawatan haram, kan begitu. Masa kalau mengiringi hadroh haram. Kalau Ibnu Hazm mengatakan kalau misalkan musik itu mengiringi misalkan lagu Cinta Satu Malam, wah asiknya, nah itu baru haram. Nah ini menurut Ibnu Hazm. Niku kan terkenal, nak Sayyidina Utsman itu kan khatam Quran itu tiap malam dalam 1 rakaat. Terus Abu Hanifah itu kalau Ramadan bahkan siang khatam 2 kali, malam khatam 2 kali. Lha kok ya mungkin ya apa ya piye carane kok sedina sok khatame 4 wong kita kalau baca wae sedina khatame sana ongko-ongkoan begitu. Gini ya teori katanya gini loh Pak Asif. Dulu tuh saya ketika masih mondok di Mekah, itu di Mekah ada salah satu syekh. Tapi syekhnya siapa lupa? Syekh Hasan atau siapa? Saya lupa saya. Beliau ini terkenal kalau khatam Quran itu tidak hanya semalam, maghrib bisa khatam. Jadi wong yo ora wani takon itu ulama karismatik gitu. Pokoknya dia cerita nak maghrib bisa khatam. Akhirnya itu adalah salah satu orang kampung yang menjadi muridnya yang penasaran. Dia sowan, dia kendel gitu. Syekh,
jenengan katanya kok cerita terkenal itu maghrib isya khatam Quran itu hoax apa sungguhan? Beneran itu, beneran kata saya. Kamu mau membuktikan orang kampung ini meneng? Ayo melaku sholat ya. Itu waktu itu mungkin ngasar ya mungkin ceritanya. Ayo nanti habis maghrib ikut saya ya sholat. Kamu di belakang saya, tapi syaratnya serbannya ini kan serban ini. Serban ini aku tempelong itu nih. Iki singguri tempelong ning raimu, ning sirahmu. Jadi aja sampai ucul. Pokoknya serban ini kantil ngene ambek ingguri iki kantil. Kemudian sang santri yang orang kampung ini melakukan. Dia sholat menempelkan serbannya itu yang satu ke kepalanya Yetefur, yang satu ke kepalanya orang itu. Kemudian setelah sholat dan membaca Quran ini kan khatam ini. Wah ini capeknya luar biasa atau mau ngadeg sampai khatam kan begitu. Ketika dia sudah salam gitu, selesai khatam terus salam, dia kecapean, nggak lama dengar adzan. Dan itu adzan isya, bukan adzan subuh. Nah ini cerita seperti ini kan antik. Dunia wali itu nggak bisa diukur dengan waktu dan tempat. Ini kalau kubu-kubu sebelah pasti nggak percaya ini ceritanya. Tapi ini cerita Yetefur. Mosok Yetefur bodoni. Yetefurku mosok bodoni wong nak salate koyo ngono. Jujur ra kaprah. Ini kalau dunia wali itu akal kita nggak bisa masuk karena antara waktu dan tempat itu sudah nggak kepake. Makanya kadang ada orang Jumatan di Mekah ya bisa-bisa juga. Bahkan saya ketika di Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditanya itu sama penunggunya itu sama takmirnya itu tuh. Dari mana? Indonesia. Kemudian Ye Memun ngomong-ngomong. Dari ngomongnya cerita bahwa Ye Hamid itu katanya tiap Jumat itu tahlilan di sana. Nah, ini gitu. Kan mosok mungkin Pasuruan sama zaman dulu ya ini pesawat EJ ora kayak kok saiki iku tahlilan ning gone Irak ning makame Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan setelah saya baca-baca itu ulama banyak itu seperti Mbah Mangkli ya, terus sama lagi siapa lagi itu katanya juga sering itu tahlilan di Syekh Abdul Qadir Jailani sana. Ini memang dunia wali ini tidak bisa kita hitung dengan dengan tempat dan waktu itu nggak mungkin. Kita tahu Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu kan cepat itu. Ada mengatakan semalam, ada mengatakan cepat itu kan. Naik buruk kendaraan darat dulu ke Palestina, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha, balik lagi ketemu Allah, komunikasi, balik lagi turun, dan naik buruk lagi ke Mekah. Itu kan semalam. Bahkan Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu ketika diajak malaikat Jibril jalan-jalan itu senengnya luar biasa. Kata Rasulullah saking senengnya itu beliau ini jalan tuh nyenggol gelasnya dari meja itu jatuh ke bawah, berikut airnya belum kering itu Rasulullah sudah balik. Nah ini kan seperti ini kan memang harus kita imani kalau Rasulullah ya, kalau cerita-cerita wali-wali itu ya kita kemantepan, kalau saya ya mantep aja.